Assalamualaikum. Udah lama nih nggak bikin cemilan. Biasanya menunya pasti lauk sehari-hari. Kali ini boleh lah ya bikin cemilan. Nah, cemilan yang akan Upia bikin kali ini adalah batagor yang paling simpel tanpa ada daging gilingnya. Di sini Upia sudah menggiling 4 siung bawang putih yang ditambah dengan sedikit garam. Untuk isiannya tanpa pakai daging ayam giling, tanpa pula pakai daging sapi giling, tapi kali ini cuman pakai sosis yang dijual di warung-warung. Bisa juga pakai sosis yang frozen itu, tapi karena nggak punya stok makanya Upia pakai sosis yang dijual di warung-warung saja. Sosis ini sebagai pengganti dari daging ayam giling. Biasanya kan kalau batagor itu pakai daging ayam giling atau pakai daging cincang giling daging sapi. Nah, kalau yang dijual di abang-abang biasanya itu cuman pakai telur saja. Biar makin maknyus, makanya Upia pakai sekitar 4 buah sosis so nice, sosis yang dijual di warung-warung. Kalau sosis ini itu tidak perlu susah ya mencarinya. Kalau yang frozen itu biasanya Upia harus ke pasar dulu buat membelinya. Tapi kalau untuk sosis yang ini cukup beli dekat warung saja. Harganya cuman 1000-an satu sosisnya. Untuk sosisnya cukup dicincang-cincang kasar saja, jangan pula dicincang pakai blender atau pakai penghalus lainnya. Cukup pakai pisau saja yang dicincang-cincang, karena kita nanti mau batagornya itu masih ada irisan-irisan dari sosis ini. Selain sosis, ada pula tambahan daun bawang yang diiris-iris. Daun bawang nama lainnya itu juga bawang perai. Di sini perai itu kan artinya gratis. Nah, daun bawang ini juga gratis karena ditanam sendiri di halaman rumah. Biasanya kan kalau beli daun bawang itu pasti ada akarnya di bagian bawah. Nah, untuk akarnya itu jangan kamu buang, kamu tinggalkan akarnya itu dengan sedikit batangnya, lalu kamu tanam sendiri di polybag atau di pot bunga. Karena tumbuhnya itu mudah, makanya nggak apa-apa ya kalau misalnya dalam satu pot itu ada bunga, ada pula daun bawangnya. Kalau nggak salah namanya di ilmu pertanian itu seperti tumpang sari, kita menumpang dari bunganya. Jadi dalam satu pot ada bunga, ada pula daun bawang. Nah, untuk daun bawang dan sosis yang sudah dicincangnya disisihkan dulu, langsung masuk ke pertepungan. Itu dari tadi ayam Upia mau eksis juga ya. Dari tadi si jantannya itu sedang mencarikan sako tempat bertelur untuk si betinanya. Kalau di sini mah si jantan itu akan mencarikan tempat untuk bertelur bagi si ayam betina. Bertanggung jawab ya bapak ayamnya. Lanjut lagi ke pertepungan. Tadi pakai 150 gram tepung tapioka. Kalau tidak punya timbangan cukup pakai 15 sendok tepung tapioka, lalu 100 gram tepung terigu atau 10 sendok tepung terigu. Intinya 1 sendok itu takarannya sekitar 10 gram. 1 sendoknya bukan 1 sendok yang gunung ya atau yang datar, cukup 1 sendok munjung. Setelah itu baru masukkan si sosis yang sudah dicincang-cincang serta daun bawang yang sudah dicincang-cincang tadi. Masukkan ke dalam tepung-tepungan yang sudah disiapkan. Biar makin merekat nantinya, jangan lupa tambahkan pula 1 butir telur. Jangan lupa bawang putih 4 siung yang sudah digiling tadi dimasukkan juga. Nah, tambahkan seasoningnya. Di sini ada garam, lalu ada lada dan juga penyedap. Penyedapnya Upia pakai yang kaldu jamur. Kalau pakai kaldu sapi atau kaldu ayam itu lebih nikmat. Nah, di sini biar makin maknyus, tadi Upia tambahkan itu sedikit saja bumbu kambing ya. Itu opsional juga sih. Masukkan air panas sedikit demi sedikit. Untuk takarannya itu sekitar 150 ml air panas. Masukkan secara sedikit demi sedikit terlebih dahulu air panasnya. Diaduk-aduk terus sampai teksturnya itu lengket dan agak berat adonannya. Pastikan juga tidak ada tepung yang menggumpal di bawahnya. Makanya kamu harus tetap aduk terus sampai teksturnya itu agak berat, lengket dan seperti ini nantinya. Sehingga kalau teksturnya udah seperti ini baru kita bisa siapkan bahan lainnya. Di sini pakai kulit pangsit yang sudah jadi saja, beli di pasar-pasar atau di frozen food.
Merek apa saja boleh, dan yang petak pun juga boleh. Kebetulan Upik punya yang bulat-bulat, maka pakai yang bulat-bulat. Lalu isi kulit pangsit ini dengan adonan yang telah kita buat tadi. Dikira-kira saja, intinya jangan sampai kepenuhan juga. Lalu agar nanti nempel saat kita lipat-lipat, bagian pinggirannya itu dikasih air biar lengket ya nanti si kulit pangsit ini satu sama lain. Kira-kira bentukannya itu seperti di video, kamu bisa bentuk sesukamu saja. Intinya kalau untuk bikin pribadi tidak dijual, itu kamu bisa bentuk suka-suka ya, karena kita tidak perlu bentuk yang estetik atau bentuk yang sempurna maksimal, hanya perlu intinya ada kulit pangsit, ada isian di dalamnya. Kalau cara Upik seperti ini, jadi yang kulit pangsit yang bulat ini di tengahnya diisi dengan adonan, lalu dilipat ke sisi depannya. Di sampingnya direkatkan lagi ke tengah, jadi titik pertemuannya itu ada di tengah, lalu dibikin mekar-mekar sedikit ya, agar tampilannya itu menarik. Kalau punya kulit pangsit yang petak itu kira-kira pembuatannya hampir sama ya, kamu lekatkan ujung-ujungnya lalu pertemukan dia di tengah. Jangan terlalu rapat juga karena nanti kita mau di tengahnya itu keluar. Ini adonan yang terakhir, akhirnya sampai juga di adonan yang terakhir. Nah, biar nggak rugi-rugi kali, jadi setiap sisa-sisa adonan itu dimasukkan ke dalam kulit pangsit ini. Jangan lupa diberi air pinggirannya agar nanti mudah merekatkannya satu sama lain. Baru dimasukkan adonan terakhir dari isian batagor kita ini. Nah, ini kulit pangsitnya masih banyak bersisa, jadi kulit pangsit yang bersisa ini Upik masukkan lagi ke dalam freezer. Nah, setelah adonan terakhir ini jadi, kira-kira jadinya seperti ini semuanya. Tidak terlalu banyak ya, kalau mau banyak bisa di 2 kali lipatkan adonannya atau bahan-bahannya. Untuk kuah kacangnya, Upik pakai yang simpel-simpel saja, beli bumbu pical Sinti. Kalau di sini kuah kacang itu namanya kuah pical. Pada tahap ini Upik juga sudah memanaskan minyak, jadi saat minyaknya panas langsung si adonan batagor ini dicemplungkan ke minyak panas. Kalau pakai kuali jadul seperti ini, itu biasanya yang di tengah lebih matang duluan. Makanya Upik dipindah-pindahkan, yang tengah pindah ke pinggir, nanti yang pinggir jadinya di tengah. Nah, nanti setelah semuanya kecoklatan secara bersamaan yang bagian bawahnya, baru dibalik. Jadi bagian bawahnya ke atas, bagian atasnya ke bawah. Lalu jika semua sisi di atas bawahnya sudah kecoklatan, jangan lupa diangkat dan ditiriskan. Karena minyaknya masih panas, lanjut ke adonan kedua. Untuk pembuatan kali ini Upik pakai 2 kali penggorengan. Jadi cukup dengan 2 kali penggorengan semuanya sudah masak. Masih pakai minyak yang sama, tapi ganti teflonnya karena minyaknya kebanyakan. Nah, lalu masukkan cabai giling karena nanti Upik mau kuah kacangnya itu lebih pedas dari bumbu kacang Sinti ini. Bagi yang tidak mau terlalu pedas, bisa saja pakai kuah kacang tadi yang dilarutkan bersamaan dengan air panas. Nah, berhubung Upik mau yang agak kental, lalu ada rasa lebih pedasnya dari kuah Sintinya, makanya Upik tambahkan cabai giling. Untuk penambahan cabai giling itu sesuai selera saja, semakin banyak cabainya itu semakin pedas nanti. Masukkan airnya secara bertahap, dikira-kira saja, kira-kira bumbu kacangnya sebanyak apa, nanti kamu bisa menakar airnya juga sebanyak apa. Sebaiknya untuk takaran airnya itu lebih sedikit dari perkiraanmu, karena kalau airnya nanti sedikit itu bisa ditambah, tapi kalau airnya kebanyakan nanti susah untuk menakar-nakar lagi si kacang Sintinya ini. Nah, jika airnya sudah mendidih, baru dimasukkan kacang yang sudah kita iris-iris tadi.
Itulah fungsinya kacang yang kita iris-iris sebelumnya, biar nanti waktu masuk ke air yang panas, air yang mendidih ini mudah larut ke dalam air yang mendidih. Setelah kacang masuk itu kamu jangan lupa untuk memastikan kacangnya sudah larut semuanya ke dalam air. Setelah semuanya larut, matikan kompor lalu sajikan dengan batagor yang masih hangat ini. Potong batagor ini ala-ala abang yang jual gerobakan. Biasanya kan abang yang jual gerobakan itu batagornya dipotong-potong. Nah, kira-kira ini ya seisian di dalamnya ada sosis. Jadi ada rasa-rasa nikmat dari sosisnya juga. Biar makin ada sensasi kejut-kejut saat memakannya, ini Upia tambahkan pula cabai rawit yang dipotong kecil-kecil. Setelah itu baru dimasukkan kuah kacangnya. Kuah kacangnya pedas, cabai rawitnya juga pedas. Kebayangkan? Abang-abang batagor gerobakan itu biasanya juga ditambah lagi dengan kecap. Nah, biar makin terkejut-kejut saat memakan batagornya, ini Upia tambahkan lagi cabai rawitnya. Ini dia semua resep-resep simple batagor sosis ini. Kamu bisa recook dan bikinnya pun mudah tanpa ada daging giling, daging cincang, atau daging ayam cincang pun. Nah, rasanya benar-benar nikmat, enak, dan ada sensasi kejut dari cabai rawitnya.